Kerabat Realita, jumpa kembali bersama saya Hera Rosita. Ya, kali ini Hera akan menemani Anda semua kerabat dalam acara Talkshow. Ya, di hari ini dalam rangka sosialisasi Operasi Lilin Semeru 2024 dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tertib berlalu lintas. Ya, semoga saja di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kelancaran. Sementara di pagi hari ini Hera tidak sendiri, Hera bersama beberapa narasumber yang sudah hadir di sini. Dan namun sebelumnya, sebelum kita memperkenalkan beberapa narasumber untuk kerabat Realita yang ingin menyaksikan atau menyimak langsung program ini, Anda bisa menyimak langsung melalui Realita Official ya. Dan tentu saja di pagi hari ini kita sudah bersama rekan-rekan yang sudah hadir, beberapa narasumber. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sri ya. Ya, namun sebelumnya kita akan menyapa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ajun Komisaris Polisi Sri Sugiarto dalam hal ini selaku Kasih Humas Polres Pamekasan. Bagaimana kabarnya Pak Sri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Rosa. sehat. Ya, sementara di tengah kita ada Mbak Talita Anindya Haryanto ya, selaku Duta Lalu Lintas. Selamat siang Mbak Talita. Selamat siang. Panggilannya Mbak Talita? Ya. Cantik sekali, luar biasa. Ya, sementara di paling ujung ada Bapak Inspektur Polisi 2 Yoyo Tri Cahyono SH selaku Kanit Kamsil Satlantas Polres Pamekasan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ira. Salam bahagia Selamat selalu pagi, buat kita pemirsa. semua ya Pak Yoyo ya. Oke. Oke. Ketiga narasumber sudah hadir di sini dan tentu saja akan mengajak para kerabat Realita untuk bersama-sama menyimak melalui Realita Official. Ya, oke, kerabat Realita, sebelum kita mengupas tuntas tentang Operasi Lilin Semeru 2024 dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2024 ini, mungkin sekilas kita akan perlu mendengarkan beberapa kilasan ya yang akan disampaikan mungkin dari Bapak Sri selaku Humas di sini ya, selaku Kasih Humas Polres Pamekasan. Monggo untuk pertama kali Bapak Sri yang akan menjelaskan secara langsung tentang sosialisasi Operasi Lilin Semeru 2024 ini. Silakan Pak Sri. Ya, terima kasih Mbak Rosa. Pertama-tama saya sampaikan selamat pagi agak siang kepada seluruh pendengar Realita FM dimanapun Anda berada. Ya, kami dari Polres Pamekasan ingin bersosialisasi tentang Operasi Lilin Semeru 2024. Tujuan dari dilaksanakannya Operasi Lilin operasi ini adalah operasi terpusat. Jadi semua wilayah Polda, Polres melaksanakan, dan untuk Polda Jatim adalah Operasi Lilin Semeru 2024. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman, nyaman, kondusif di wilayah masing-masing dalam rangka mengamankan perayaan malam Natal dan malam Tahun Baru di wilayah Pamekasan. Jadi dengan terciptanya situasi yang aman, kondusif, insya Allah untuk warga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu perayaan Natal dan malam Tahun Baru, ini dapat berjalan dengan aman, lancar, nyaman, dan Ya, kondusif tentunya ya. sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Betul sekali ya. Tentunya bukan harapan dari pihak kepolisian saja, dari masyarakat tentunya yang ada di luar sana mengharapkan tertibnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi dalam hal ini ada beberapa konsep, ada beberapa program yang akan diluncurkan oleh Polres khususnya ya Bapak. Betul. Oke, betul sekali. Baik, kita ke Bapak Yoyo selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan, Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan ya Pak Yoyo ya? Iya, betul Ya, Mbak Ira. Satuan Lantas Polres Pamekasan yang tentunya mengatur bagian keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Betul. Monggo Pak Inspektur Polisi 2 Yoyo, silakan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Ira. Kami sapa pemirsa Realita FM. Baik, kami dari
unit Kamsel, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang ada di Polres Pamekasan terkait operasi Lilin Semeru 2024 ini, di mana operasi ini adalah operasi terpusat yang dititik beratkan kepada Kamsel Tipcar Lantas, kemudian juga Harkam Timas tentunya. Ini dititik beratkan kepada kegiatan perayaan Natal dan malam tahun baru, Mbak. Jadi kami Satlantas Polres Pamekasan sudah melakukan beberapa upaya yang kita lakukan. Pertama, bahwa operasi diberlakukan mulai tadi malam dini hari jam 00, kemudian berlaku sampai tanggal 2 Januari. Kemudian kita sikapi antisipasi adanya arus mudik. Kemudian arus mudik ini diprediksi pada tanggal 21 dan 23. Kemudian nanti juga ada arus balik. Di situ diprediksi tanggal 28 dan tanggal 29. Kami ulangi, tanggal 29 dan tanggal 1 Januari untuk arus balik. Untuk arus balik. Baik. Bulan ya, di bulan ini, Mbak. bulan ini, ya, Jadi bulan operasi yang berlaku untuk mulai tadi malam. Kemudian mengacu pada data-data yang kami miliki, bahwa di Pamekasan itu ada beberapa objek yang akan nanti kita lakukan pengamanan. Jadi target operasi ini dititik beratkan pada orang, manusia, barang, tempat. Di antaranya kepada titik berat orang ini adalah masyarakat yang sedang melaksanakan pertama liburan, liburan. Karena sekarang ini juga Sudah berbarengan, memasuki, Mbak, memasuki masa liburan masa sekolah. liburan sekolah. Kemudian nanti akan masyarakat ini pasti akan fokus konsentrasi kepada tempat-tempat hiburan. Iya, betul. Tempat-tempat Tempat-tempat wisata. Sehingga kita lakukan pengamanan. Di situ ada pos pantau. Ada 3 tempat pos pantau, yaitu pos pantau Talang Siring, kemudian pos pantau di Pantai Jumiang, kemudian pos pantau di Api Alam Tak Kujung Pandam. Ada 3 titik. Ada 3 titik. Kemudian ada pos pantau juga yang disiapkan di malam tahun baru, yaitu pos pantau di Jalan Kabupaten di Pendopo, kemudian pos pantau di Jalan Trunojoyo nanti di stasiun, kemudian pos pantau di Jalan Stadion, itu meliputi Arek Lancor. Iya, tentunya kemarin sudah digelar apel pasukan, ya. Betul, Mbak. Iya, ini juga tujuannya untuk dalam rangka menyambut Nataru juga. Iya, betul. Iya. Tentunya di sini Pak Yoyo beberapa program yang sudah dipersiapkan dan juga kesiapsiagaan dari pihak terkait juga. Tentunya banyak personel yang telah disiapkan. Betul. Mungkin bisa dijelaskan di sini berapa banyak personel gabungan tentunya yang untuk mengamankan dalam persiapan Nataru ini. Baik. Untuk personil mungkin Pak Sri bisa menambahi atau kami langsung. Jadi dalam operasi Lilin Semeru 2024 ini, Mbak Rosa, ya, kita libatkan 252 personil gabungan. Dari sini ada TNI, Polri, POM TNI, kemudian Dishub, Satpol PP, BPBD, dan instansi terkait lain. Di sini ada 200 personel Polri yang terlibat. Kemudian ada dari TNI Kodim 0826, ini ada 15 personel, kemudian POM TNI 2 personel, Satpol PP, Dishub, BPBD ini 6 personel. Kemudian ada Dinkes, kemudian Orari, Rapi, Senkom, Mitra Polri, ada Pramuka,
dan ini masing-masing 3 personil. Kemudian ada dari Radio Realita FM dan Karimata FM, ini masing-masing yang terlibat dalam kegiatan personil. ini ya? Betul sekali, Mbak. Jadi di sini ada istilah pelayanan terpadu, Mbak, ya. Ada pos PAM, pos pengamanan di area Lancor yang dijaga oleh kepolisian dan juga TNI dan unsur terkait. Unsur terkait juga, dan ada dari Dinas Kesehatan, BPPD, Orari, ini ada di pos pelayanan. Jadi masyarakat yang membutuhkan misal ya pengobatan atau pertolongan atau nanti ada bencana, ya mungkin enggak ada bencana, Mbak, ya. Ini BPPD siap di pos pelayanan, dan juga kita juga bersinergi dengan BPPD yang ada di pos sisi selatan area Lancor, ya. Di sana ada Satgas Tanggap Bencana yang kemarin kita sudah melaksanakan apel gelar pasukan. Ya, semoga aja dengan situasi kondisi iklim yang sangat ekstrim sekarang ini, Mbak, ya, kita harus waspada dan hati-hati dan antisipasi, ya, agar pelaksanaan perayaan malam Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Iya, insya Allah, amin. Dan tentunya dalam program pengamanan ini dilaksanakan dari H-min berapa biasanya, Pak? Untuk pengamanan, ya, jadi operasi lilin ini tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kanit Kamsel, yaitu tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2025. Tanggal 21 mulai tadi malam, Mbak, ya, jam 00.00 kita sudah mulai ada penjagaan di pos PAM dan posyan, kemudian di 7 gereja kita jaga juga. Ada jadi pos 24 jam. 24 jam berarti, ya, 24 jam iya, ada anggotanya, Mbak. Jadi kita untuk titik pusat di area Lancor itu, ya. Ya, betul sekali. Jadi kita antisipasi kerawanan-kerawanan yang ada. Ya, kita tidak boleh underestimate. Madura dia aman-aman saja. Jangan. Kita harus lebih baik antisipasi, mencegah daripada mengobati. Ini lebih mahal. Kalau mencegah ini lebih mudah, kita tinggal jaga saja, ya. Semoga tidak ada gangguan apapun di gereja-gereja yang ada di wilayah Pamekasan ini, Mbak. Ya, kita kembali ke Pak Yoyo tentang program dalam keamanan dalam Nataru yang tiap tahun memang selalu terprogram, ya, Pak, ya. Iya, betul sekali. Mungkin dari program ini ada tujuan khusus. Iya, baik. Jadi untuk menyiasati atau mengantisipasi pelaksanaan Nataru ini yang tergabung dalam operasi lilin itu, kita melakukan beberapa upaya kepolisian, termasuk diantaranya rekayasa lalu lintas. Di mana rekayasa lalu lintas itu nanti akan diberlakukan 2 kali, insya Allah di malam Natal, perayaan Natal, kemudian di malam puncaknya di malam Tahun Baru. Kita ada rekayasa lalu lintas di mana nanti dipusatkan di area Lancor. Jadi wilayah area Lancor itu nanti steril. Steril. Jadi rekayasanya kita lakukan mulai dari perempatan Pegadaian. Ya. Nanti dari arah barat, utara dan selatan itu kita buka, Mbak. Untuk perempatan Pegadaian ke Jalan Diponegoro menuju area Lancor itu kita tutup. Kemudian ke selatan di Jalan Trunojoyo, pertigaan Cemerlang, Jalan Niaga. Ya. Yang menuju arah area Lancor kita tutup. Kemudian arah ke Surabaya maupun arah ke Sumeneb kita buka di Jalan Niaga. Kemudian di Jalan Niaga untuk arah ke Jalan Kemuning itu juga kita tutup. Lanjut ke timur di pertigaan Jingga Purba itu untuk ke utara dan selatan dibuka. Kemudian di perempatan Jokotole
arah yang menuju Arel Ancor itu kita tutup. Kemudian yang ke utara Jalan Stadion maupun ke timur Jalan Joko Tole ke arah Sumeneb itu kita buka. Iya. Berarti dua Ya? arah yang Iya, Oke, untuk dua arah. baik. Kemudian ke utara di Jalan Kesehatan, di Jalan Kesehatan kita buka untuk menuju Jalan Balai Kambang dan Jalan Agus Salim menuju Arel Ancor itu kita tutup. Ditutup. Ya, ke utara ke arah Jalan Mandilaras dan Kolpajung kita buka. Iya. Itu alternatif pertama, Mbak. Alternatif pertama. Untuk yang alternatif kedua, jadi ketika nanti ada penumpukan, itu kita berlakukan dari pukul 18.00 sampai 01. Itu bersifat tentatif. Apabila nanti masyarakat masih ada penumpukan konsentrasi, nanti waktunya bisa kita tambah, durasinya kita perpanjang lagi, Mbak. Bisa diperpanjang. Ya. Untuk alternatif yang kedua ini, Mbak Ira, jadi arah dari Surabaya nanti kita alihkan di perempatan Kangenan. Perempatan Kangenan untuk menuju Jalan Trunojoyo itu kita tutup. Ya. Oh, begitu. Kita buka untuk arah ke Pademawu dan arah ke Jalan Jalmak. Itu kita buka. Kemudian yang dari arah Sumeneb nanti kita buka di pertigaan Asemanis. Jadi pertigaan Asemanis ke barat ke Jalan Joko Tole itu nanti kita tutup. Kita alihkan ke Pademawu, ke ini Desa Dasuk, ke masjid, kemana Pasar Pau, ya itu kita buka, Pak. Jadi itu tetap dua arah juga. Iya, untuk dua arah, berlaku untuk dua arah. Kemudian yang dari barat nanti di SMKK, kami ulangi di Terminal Bugih, di pertigaan Terminal Bugih Jalan Dirgahayu nanti kita tutup. Itu Mbak Ira. Jadi alternatif rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan pada saat menjelang malam tahun baru dan perayaan Natal. Itu Mbak Ira. Tentunya dari beberapa personel yang sudah disiapkan di sini, shift juga ya, Pak. Betul, Mbak. Betul, terbagi dalam 3 shift. Oh, dalam 3 shift. Ya. Jadi ada regu patroli. Nah, jadi ada untuk yang di pos PAM, pos pengamanan, baik di terpusat di Arel Ancor maupun di gereja itu terbagi 3 shift per 8 jam. Kemudian untuk ini juga ada regu patroli yang kebetulan ini salah satunya juga dikomandani oleh Pak Sri selaku Kasih Humas. Ya, terbagi juga 3 regu. Nah, tugasnya bisa ditanyakan langsung kepada beliaunya. Nanti Baik. Berlanjut. Siap, terima kasih Bapak Yoyo selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan yang sudah sedikit memberikan ulasan tentang keamanan dan keselamatan dalam menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ya, Mbak Talita Anindya Haryanto, luar biasa sudah menjadi duta lalu lintas pada tahun 2024 ini ya, Mbak. Iya. Panggilannya Mbak Talita. Iya. Kalau boleh tahu, ngomong-ngomong usia berapa Mbak Talita sekarang? 18 tahun. Masih aktif sekolah ya berarti ya? Kelas 3 SMA? Iya. Oke, Mbak Talita Haryanto di sini selaku duta lalu lintas yang terpilih di tahun 2024. Ya, mungkin bisa dijelaskan visi dan misi dari duta lalu lintas dari Mbak Talita sendiri. Mempunyai visi tersendiri? Siap. Ya, monggo. Jadi untuk visi misi dari saya, mungkin agak ke depan mic-nya. Untuk visi misi dari saya sebagai Duta Lalu Lintas Polres Pamekasan 2024 yaitu saya ingin bisa menggapai seluruh. Ya, bisa ditukar mungkin ya, Pak. Ya. Agak dekat. Iya, monggo Mbak. Lanjut. Saya ingin bisa menggapai seluruh elemen dari masyarakat, terutama yang saya kedepankan yaitu adalah dari pelajar dan mahasiswa. Yang saya mulai dari hal-hal kecil tuh saya biasanya untuk menggerakkan teman-teman lingkungan saya sendiri dari organisasi di luar sekolah, organisasi di sekolah dan juga teman-teman saya yang saya kenal dari luar sekolah tentunya. Iya.
Dan sewaktu saya melaksanakan duta lalu lintas di Jawa Timur, saya mengedepankan tentang tidak ada yang menggunakan bermain handphone, baik iya, itu di saat berkendara gitu ya. baik Oke. itu mengendarai sepeda motor maupun mobil, karena biasanya lebih banyak yang melakukan hal seperti itu tuh anak muda. Iya. Karena kadang ada notif bunyi sedikit tuh ingin sekali untuk membuka, kayak Iya. tidak bisa ditahan. Jadi saya ingin mengedepankan itu, dan saya juga ingin melakukan sosialisasi ya, contohnya di Ralita ini. Iya. Dan yang masih saya ingin lakukan ke depannya yaitu bisa melakukan di sekolah-sekolah, Di terutama di sekolah-sekolah. SMA di Pamekasan. Iya. Terima kasih. Iya, terutama di lingkup Mbak Talita sendiri. SMA berapa kalau boleh tahu? SMA 1. SMA 1. Wow, luar biasa. Ini duta lalu lintas berasal dari SMA 1. Mungkin sedikit mengupas tentang Mbak Talita sebelum terpilih menjadi duta. Ini kegiatan sebelumnya apa? Kegiatan sebelumnya saya hanya aktif di lingkungan sekolah Lingkungan sebagai sekolah. pengurus OSIS dan juga aktif di organisasi Purna Paskibraka Indonesia di Kabupaten Pamekasan dan juga Provinsi Jawa Provinsi, luar biasa. Di tahun 2023 atau 2024? Timur. 2023. Mantap sekali. Ya, Mbak Talita, tentunya dalam duta lalu lintas tadi sudah disebutkan sedikit untuk mengajak terutama teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, baik yang ada lingkungan sekolah sendiri ataupun di sekolah luar, untuk mengajak untuk tertib berlalu lintas. Salah satu contohnya untuk tidak terpancing dengan bunyi handphone ya. Iya. Karena memang adanya pengendara yang tidak tertib berlalu lintas ini yang menyebabkan kecelakaan, menyebabkan hal-hal yang tidak diharapkan tentunya ya Mbak Talita. Nah, kegiatan-kegiatan untuk duta sendiri apa saja? Mempunyai program khusus? Untuk program khusus saya sendiri, saya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya ingin Iya. melakukan Itu saja? sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ke sekolah itu Iya. saja. Ya, sementara tidak ada program lain selain ini mengajak para para anak muda. Nah, contohnya seperti saat ini kita pernah mendengar yang sering konvoy gitu loh ya, Iya. Mbak Talita ya. Konvoy, trek-trekan, terutama yang ada di sudut-sudut, terutama di sekitaran jalan kabupaten, terus jalan Trunojoyo. Nah, untuk Mbak Talita sendiri, untuk caranya mengajak bagaimana? Biasanya saya menggunakan sosial media yang saya punya untuk membuat konten-konten seperti di story Instagram untuk mengajak teman-teman semuanya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kebetulan yang biasanya seperti itu tuh kadang ada dari teman saya sendiri, misal dari teman saya di luar sekolah. Ya, saya hanya mengajak misal malam minggu jangan konvoy, misal Iya. hanya kayak main di kafe saja atau main di rumah teman saja. Hal-hal yang positif gitu Iya. ya. Oke, Mbak Talita, sebelum kita mengulas lebih jauh baik dari duta lalu lintas dan juga dari beberapa program kegiatan Polres Pamekasan sendiri, tentu saja untuk kerabat Ralita yang masih stay bersama kami di Ralita Official, tetaplah bersama karena saat lagi kita akan kembali lagi bersama orang-orang hebat di sini. Ya, Hera Rosita akan kembali lagi, tetaplah di Ralita Official 89,1 Ralita FM, beragam hiburan dan informasi.
Realita Hera Rosita kembali lagi hadir bersama Anda masih melalui Realita Official. Ya tentu saja Hera juga akan mengajak para kerabat Realita di sini barangkali ada yang ingin menanyakan bisa bergabung melalui Realita Official kami dan tentu saja ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk Bang Joni ya. Bang Joni ini senyum sapa untuk Mbak Dutanya. Untuk tetap senyum ya Mbak, biar tidak tegang. Terima kasih. Dan juga ada Mas Dajong Effendi ini, semoga libur di tahun baru ini tetap tertib dan aman serta nyaman. Oke, ya baik kerabat, dari beberapa pertanyaan di sini yang sudah masuk. Ada Bapak Yoyo dan juga Bapak Sri dan juga ada Mbak Talita sendiri nanti yang akan membantu untuk menjawab langsung beberapa pertanyaan yang akan segera dijawab ya. Tentu saja juga terima kasih kami sampaikan kepada kerabat Talita. Di sini ada Mbak Indah Permata untuk titik pengamanan di mana saja Pak bisa disebutkan di area Pamekasan dan juga Mbak Leli Puspita ya terima kasih sudah bergabung di sini. Semoga Pamekasan tetap aman di hari libur semangat Polres Pamekasan. Ya. Ini dari pertanyaan di sini yang mengarah untuk tertib berlalu lintas. Ini dari Mbak Indah Permata. Tadi sudah disebutkan untuk titik pengamanan oleh Bapak Yoyo. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak Yoyo titik pengamanan di area Pamekasan di mana saja. Silakan Pak Yoyo. Baik, kami jelaskan kembali. Tadi di awal sudah sempat kami sampaikan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada malam Natal dan malam tahun baru, di mana area Lancor itu steril. Jadi dari pertigaan, kami ulangi, perempatan Pegadaian ke area Lancor itu ditutup, kemudian Simpang 3 Cemerlang, Jalan Trunojoyo dan Jalan Niaga itu ditutup, kemudian perempatan Jalan Jogotole ke arah area Lancor ditutup, kemudian Jalan Kesehatan ini SMP 2, ya, itu ditutup, kemudian Agus Salim ditutup, kemudian yang dari Niaga Jalan Kemuning juga ditutup. Itu di luar itu diperbolehkan untuk pengendara. Tapi di simpul-simpul tetap dijaga oleh personil kita di lapangan. Betul. Karena tadi sudah disebutkan beberapa pos. Ya ada 3 pos ya Pak ya. Betul. Untuk pengamanan karena kita pengamanan 24 jam. Betul. Ya jangan khawatir. Ya ada Mbak Eva di sini, Mbak Eva Mandalena untuk Pak Yoyo semoga lalu lintasnya lancar ya Pak ya. Amin. Dari Mbak Eva Mandalena juga dari Mbak Lexi ini untuk area-area Lancor pada malam tahun baru ini ditutup ya. Tadi sudah disebutkan yang pasti untuk area pusat ini ya, area pusat di area Lancor tentunya di situ karena 24 jam di sini ya. Untuk Mbak Lexi kerjasama dari pihak terkait apa saja, pihak mana saja Pak? Dari Mbak Lexi ini, mungkin bisa dijelaskan oleh bagian humas. Pak Sri, monggo. Jadi pihak terkait yang dilibatkan tadi sudah kami sebutkan ya, kami ulang lagi. Jadi di sini ada kita selalu bersinergi dengan TNI ya. Iya. Jadi Kodim 0826 ini kita libatkan. Ini ada 15 personil, kemudian POM TNI juga ada 2 personil. 2 personel. Di sini kita memerlukan POM TNI untuk pengamanan baik ketika malam tahun baru ataupun malam Natal. Kemudian dari Disubkominfo ini 6 personil. Demikian juga dari Satpol PP Mbak, ini 6 personil. Kemudian Dinkes, ya ada dari Dinkes, kemudian PMI, kemudian Senkom, Pramuka, ini Orari dan Rapi ini masing-masing 3 personil Mbak. Nah, ini kelupaan ya ada BPBD, ini juga 3 personil. Kemudian Radio Realita dan Karimata ini masing-masing 1 personil. Jadi di sini mungkin kita bisa kerjasama mengenai sosialisasi maupun pemberitaan Mbak ya. Betul. Misalkan ada bencana alam atau gangguan-gangguan keamanan lainnya kita bisa secara cepat untuk menginformasikan kepada masyarakat
Iya. Karena antisipasi bencana sekarang ini sangat luar biasa Mbak ya. Mengaca ke daerah lain, jadi karena kurangnya antisipasi akhirnya banyak korban. Iya, Nah ini yang iya, kita betul, perlukan. betul. Kita kerjasama ya dengan adanya perakiraan cuaca dari BMG tentunya. Mungkin Realita juga sering share prediksi cuaca. Ini iya, juga betul sangat penting sekali. Jadi kita nggak boleh underestimate kalau memang di situ prediksinya badai hujan petir. Nah, ini kita juga harus siap-siap. Siap-siap harus waspada ya Pak Dan ya. hati-hati. Betul sekali. Ya semoga aja tidak Iya. terjadi karena cuma prediksi Mbak ya. Iya. Ya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kejadian yang luar biasa di Pamekasan. Semoga aja tidak ada Ya. Mbak ya. Ini dari Mbak Safira. Ini tentu saja setiap malam tahun baru biasanya ada mobil-mobil yang memakai sound yang cukup keras Iya. suaranya. Nah, bagaimana dari pihak terkait ini untuk mengantisipasi ataupun kalau bisa mencegah, Pak? Ya. Ya. Jadi kami terapkan ini baik pergantian tahun ataupun malam Idul Fitri yang kadang ya. Ini sudah beberapa tahun kita lakukan himbauan Himbauan ya kepada masyarakat bahwa kita himbau dilarang untuk menggunakan bak terbuka untuk dipasang sound system, kemudian konvoi, kemudian dengan musik-musik yang hingar-bingar di jalan raya. Di jalan raya yang tentunya Kita sangat mulai mengganggu dari wilayah Polsek, Pak. Di Polsek-Polsek kita sudah lakukan sterilisasi. Jadi kalau ada tanda-tanda ada rombongan seperti itu agar diberitakan untuk balik kanan, udah pulang saja ya. Ya memang ada jalan-jalan yang tidak termonitor oleh Polsek, kadang ya sampai juga ke kota ini, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Nah di sini tadi disebutkan ada simpul-simpul jalan yang kita jaga, ya ini gunanya ya untuk antisipasi itu juga, Mbak. Jadi konvoi, kemudian sound system di bak terbuka truk maupun pickup ini kita larang untuk masuk ke kota. Kita sarankan untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi melalui Realita FM ini kami himbau silakan rayakan malam tahun baru dengan bijak, ya, tidak usah euforia yang berlebihan, ya. Lebih baik kita merenungi apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024 dan kita perbaiki apa yang akan kita lakukan di 2025 begitu. Iya, betul sekali. Tentunya hal-hal negatif di tahun 2024 ini untuk dihapus ya Pak ya. Dihilangkan. Iya, baik. Kita kembali ke Mbak Talita. Di sini Mbak Talita tadi sudah sedikit mengulas tentang program-program dari Duta sendiri. Ini tadi ada pertanyaan yang sudah masuk melalui Realita official kami untuk menjadi duta. Apa saja persyaratannya? Duta lalu lintas terutama ya. Monggo Mbak Talita. Ya. Untuk menjadi duta lalu lintas, biasanya yang biasa sering ditanyakan itu bagaimana cara mendapatkan informasinya. Untuk biasanya untuk ada audisinya itu tidak tentu karena jadi harus kita sendiri yang harus mencari tahu informasinya. Karena dari yang kemarin teman-teman saya yang mengikuti itu ada dari beberapa sekolah, mungkin untuk teman-temannya yang sudah pernah ikut bareng saya kemarin bisa ditanyakan karena biasanya informasinya itu terkadang itu mepet sama tanggal kita dibutuhkannya. Oh gitu ya. Ya. Biasanya kurang berapa hari Mbak? Biasanya kalau yang tahun sebelumnya Pengalaman Mbak Talita sendiri mungkin bisa diceritakan di sini. Pengalaman Mbak Talita sendiri kemarin. Mungkin gini Mbak ya. Jadi maaf ya. Jadi gini pengalaman saya di Kanidik Yasa yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Talita mepet mepet dengan tanggal lomba di Polda Jatim gitu ya. Gitu. Ya begini Mbak, karena kepolisian ini kegiatannya memang luar biasa ya. Jadi kapan akan dirasakan mungkin ya misalkan dipastikan tanggal 22 September pas hari lalu lintas gitu.
itu kadang tidak bisa, jadi harus waktu lain ya, mungkin sebelumnya atau setelahnya. Nah ini memang perintah dari Polda memang serba mendadak, dan akhirnya dengan adanya perintah mendadak seperti itu ya kita melakukan audisi ya. Ya, kita ke sekolah-sekolah ya mencari calon-calon gitu ya, calon-calon duta lantas ini yang di sekolah tersebut yang berkompeten ya, kemudian yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Nah, kemudian kita adakan audisi di Satlantas Polres Makassar, kan demikian. Betul. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan ya Pak Sri ya. Karena memang Duta Lalu Lintas ini bukan di tahun 2004 saja, tapi tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan. Ya karena memang tidak terjadwal secara khusus, Pak. Iya betul. Ya tiap tahun tuh ada, cuma bulannya ini kadang bisa pertengahan tahun, bisa akhir tahun. Jadi ya, untuk calon-calon duta ini harus selalu update, terutama di sosial media ya Pak ya. Tetap nanti kita informasikan ya. Betul. Informasikan ya, kalau ada harus jemput duta lantas akan kita informasikan. Iya. Jemput bola Mbak Ira. Jemput bola. Okay. Jadi biasanya kita mengambil adik-adik itu dari perangkat OSIS atau alumni Paskibraka. Atau kacang ceping ya. Kacang ceping ya. Jadi memang kita pilih yang posturnya memang layak, kriteria betul, gitu ya. termasuk cantik, ganteng. Ini tapi ada pasangannya, Pak. Bukan hanya cantik fisik saja betul, atau ganteng fisik betul. saja, tapi tentunya punya ilmu pengetahuan, betul. Punya skill. Jadi ini pasangan, beliaunya Duta Lalu Lintas ini pasangan laki dan perempuan. Kebetulan yang laki ini ada berhalangan, jadi begitu. Tidak bisa datang. Mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya kita ajak. Oke, baik. Iya. Terima kasih, itu mungkin penjelasan sedikit tentang bagaimana cara untuk menjadi duta lalu lintas ya. Tentunya banyak duta-duta lain yang ngantri ya. Ada Mbak, jadi nanti ada pelajar pelopor keselamatan lalu lintas, nanti begitu. Akan ada. Jadi selain duta lalu lintas ini ada pelajar pelopor ya, pelopor ini biasanya dipilih yang tertib lantas ya. Betul. Jadi yang punya SIM, yang punya kendaraannya kita cek juga. Nggak pakai helm terpilih. Betul. Harus keseharian walaupun tidak pas seragam sekolah juga harus. Betul Pak Sri. Karena ini tujuannya menginspirasi kepada masyarakat khususnya kaum muda. Jadi melalui duta lantas ini nanti minimal mereka sebagai contoh dan tauladan untuk tertib lalu lintas. Tentunya memang dari duta sini ini harus mempunyai kiat khusus ya, bagaimana merangsang dan mengajak para kaula muda, terutama yang tentunya saat ini mungkin mengarah ke hal-hal yang negatif seperti balap liar, terus nongkrong yang enggak ada, kenakalan remaja Mbak Ira, betul ya. Ini tugasnya Mbak Talita ini bersama kami nanti bersama Polres Pamekasan ya, Kamsel. Bersama Satlantas. Oke, ini tentu saja dari sini banyak ya, apalagi menjelang tahun baru ini, menjelang Natal dan tahun baru, cara mengantisipasi untuk mencegah terjadinya balap liar Pak, biasanya bagaimana program khususnya ini? Baik, untuk balap liar kita Polres Pamekasan sudah melakukan upaya. Jadi mulai dari adanya regu patroli itu baik pagi maupun malam itu khususnya jam 20 kita setat sampai jam 22. Kemudian kita bentuk polsek penyangga maupun regu kompi siaga. Jadi di Polres ini ada beberapa kekuatan yang kita gunakan, kita libatkan untuk melakukan antisipasi balapan liar. Jadi ada beberapa titik lokasi-lokasi yang jadi biasanya digunakan oleh adik-adik kita yang agak nakal, betul, yang mereka melakukan kegiatan di luar ketentuan dengan melakukan balapan secara liar. Itu kita lakukan penjagaan, pengawalan, patroli, bahkan kita lakukan upaya penindakan. Jadi ada titik di depan pendopo Jalan Kabupaten,
kemudian di Jalan Jogotole, kemudian di Jalan Trunojoyo. Jadi durasi waktunya Mbak Ira dari jam 20 sampai jam 22, kemudian disambung jam 22 sampai jam 1, kemudian jam 1 sampai menjelang subuh. Lah, kita kekuatan ini kan juga terbatas. Rata-rata mereka ini kucing-kucingan. Iya, betul sekali. Ketika teman-teman sudah geser, bahkan mereka ini setelah sholat atau pas pada saat sholat subuh, mereka ini melepas. Betul. Jadi kita ini kan mayoritas personel kita juga beragama Islam. Tentunya pada saat sholat kita juga jeda istirahat. Melakukan ibadah, ternyata di situ dimanfaatkan. Jadi ketika bicara balapan liar ini atau masalah keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya kami, kepolisian, khususnya Salantas, tapi menjadi tanggung jawab semuanya. Termasuk stakeholder di sini. Dishub atau pemerintah kabupaten, termasuk juga mohon maaf unsur ulama, kiai, kemudian tokoh masyarakat, dan yang lebih penting adalah para orang tua. Para orang tua kita untuk ikut peduli, mengawasi dan mengendalikan putra-putrinya. Jadi kalau tengah malam tidak ada di rumah, segera dicari, segera dicek bawa sepeda motor apa enggak. Betul. Jadi karena memang sering kita lihat bukan hanya laki-laki saja, kadang ada yang masih anak perempuan. Dan sebenarnya ini Mbak, tanda-tanda mereka akan melakukan drag maupun balapan liar itu mudah, dengan dilihat dari spesifikasi kendaraannya saja. Mereka juga sudah jelas knalpotnya betul. Kemudian peralatan lainnya juga sudah tidak lengkap, sehingga para orang tua itu harus peduli ketika anak-anaknya mengetahui kendaraannya ini sudah diprotoli, sudah apalagi diservis, dilatih dan lain sebagainya, itu sudah patut diduga. Betul, patut diduga itu untuk dilakukan kegiatan yang negatif itu. Jadi ini peran serta semuanya, semua pihak. Betul sekali. Baik. Jadi tidak bisa bekerja sendiri ya betul, Pak. Betul. Apalagi orang tua yang memiliki anak laki-laki yang tentunya mempunyai sepeda motor yang seperti knalpot dirubah. Betul Pak. Model-model sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Tentunya. Patut diduga. Tentunya mungkin untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah tidak cukup ya Pak ya. Dari pihak terkait. Tidak cukup, tapi kami dari unit Kamsel akan terus dengan cara menggandeng adik kita Duta Lantas. Kemudian kita ke depan akan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke universitas, kemudian termasuk ke pesantren-pesantren. Betul. Komunitas kita gandeng, kita lakukan sosialisasi. Termasuk rutinitas kita di jalan raya. Demikian. Baik, sementara itu dulu Pak Yoyo ya. Baik, nanti terima kasih. Kita break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi bersama saya masih di Realita Official tentang sosialisasi Operasi Lilin Semeru 2024 dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru.
Kerabat Realita, untuk Anda yang masih bersama saya, tentu saja masih bersama di Realita Official ya. Untuk Anda yang terus menyimak dan juga mengikuti program ini, program dalam rangka sosialisasi operasi Lilin Semeru 2024 dalam rangka menertibkan keamanan dan kelancaran menjelang Natal dan Tahun Baru di tahun 2024 ini. Hera Rosita akan terus bersama Anda dan tentu saja kita akan mengupas sedikit lagi sebelum kita mengakhiri program ini. Tentu saja kita juga akan mengupas sedikit di tahun 2024 tentunya ada data ya mengenai kecelakaan lalu lintas. Silahkan mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Yoyo. Baik, di tahun 2024 ini kita ada data laka, jadi kecelakaan lalu lintas mulai dari Januari sampai dengan November 2024 bahwa ada 454 jumlah kejadian, Mbak Ira. Iya, jadi kecelakaan itu. Ya, 454 Banyak jumlah juga. kejadian. Betul. Banyak juga dalam Agak 1 tahun tinggi, ini. lumayan Iya. tinggi. Jadi di sini ada jenis yang meninggal dunia ini sebanyak 76. 76 Indah. Iya. meninggal. 76, kemudian luka berat 1, kemudian luka ringan 535. Wow, luar biasa, banyak 535. Iya. Jadi kemudian ada kerugian material sebanyak sekitar 600 juta sekian. Ya. Itu kerugian materialnya. Ya, Ya. material yang diakibatkan. Jadi kalau dari evaluasi data korban laka, ini rata-rata usia adalah 16 tahun sampai 30 tahun. Jadi Masih usia muda berarti ya? betul. Iya. Ini yang tertinggi. Jadi sebanyak 200 kejadian itu korban itu usia 16 sampai 30. 30. Kemudian yang kedua adalah usia di atas 51 tahun. Jadi Iya. mungkin lansia, Mbak ya. Lansia, Lansia iya, betul yang sekali. rata-rata masih nekat turun ke jalan Iya, betul. karena kondisi kesehatan dan lain sebagainya betul sehingga menjadi penyebab Penyebab itu. kecelakaan. Yang lain rata-rata siswa ini pelajar yaitu sebanyak 41 kasus. Jadi usia 10 sampai 17 tahun. Iya. Demikian, Mbak Ira. Iya. Kemudian kami ada call center, Mbak. Iya. Ya. Oh, call center. Iya, Baik. mungkin bisa sekalian, di-share. nggih, nanti barangkali ada masyarakat yang mengalami kendala dalam perjalanan, khususnya mengalami laka lantas, ada call center unit laka yang mungkin pemirsa juga bisa mencatat. Iya, kerabat Realita bisa Nggih. mencatat langsung. Nggih. Yang pertama ada 110. Jadi 110 itu ada di SBKT. Nanti bisa diteruskan ke fungsi yang terkait. Misalkan di situ ada kejadian tentang bencana. Itu kita ada fungsi Samapta. Iya. Kemudian ketika ada tindak pidana, di situ kita ada fungsi Satreskrim. Iya. Kemudian ketika ada kecelakaan lalu lintas, di situ ada fungsi lalu lintas. Iya. Adapun unit lalu lintas sendiri, unit laka sendiri mempunyai call center yaitu saya sebutkan ya, 085 085 ya 335 338 533. 533. Saya ulangi, Mbak ya. Monggo. 085 335 388 533. Iya. Ya. Ini unit call center insya Allah akan selalu siaga selama 24 jam. 24 Ketika jam. masyarakat terjadi kendala, Iya. khususnya di jalan bisa menghubungi nomor Bisa ini. langsung menghubungi. baik. Insya Allah Khusus langsung lantas itu, Pak. Khusus laka, unit laka ya. lantas. Unit laka, Ya. Iya. Ya. Mungkin Pak Sri mempunyai nomor khusus yang Betul, ini ini karena memang ada bagian humas ini perlu ya. Betul, namanya Pak Sri. nomor hotline-nya Polres Pamekasan. Polres Pamekasan. hotline Iya, Polres Pamekasan mungkin ini perlu di-share ya, dicatat. iya. Ya, jadi selain 110 ya di SPKT ini ada khusus WA ya. Jadi tidak boleh bisa telepon ini cuma Iya, WA iya, saja iya, ya. cuma WA saja Jadi gitu ya. Nomornya boleh dicatat 082 Iya, 082 132 132 133 133 636.
636. Oke. Ini adalah WA ya yang dioperatori oleh SPKT. Fungsinya adalah fungsinya untuk memberikan informasi kejadian. Iya, iya. Kemudian informasi kejahatan dan layanan informasi kepolisian. Iya, iya. Jadi silakan pemirsa, pendengar Realita FM dimanapun berada, silakan bila ada kejadian atau permasalahan ya, kecelakaan ataupun Termasuk musibah, keresahan, bencana, keresahan. silakan. Iya, iya. Ya, Segala apapun bisa masalahnya itu difoto kejadian itu ya atau di video kemudian dikirim ke Nomor WA tersebut. Iya. Nanti akan kami teruskan kepada satuan fungsi yang berkaitan, misalkan laka lantas ya ke Satlantas nantinya. Kemudian kalau ada bencana alam ya langsung nanti kita tim Polres Pamekasan yang tergabung dalam Satgas tanggap bencana akan segera meluncur ke TKP. Iya. Begitu, Pak. Ya, tentu saja nomor itu sangat berguna sekali, terutama untuk masyarakat yang tentunya saja mungkin kadang ada rasa takut juga untuk mengadu, Pak. Jadi melalui WA ini mungkin mempermudah. Oke, Oke, bisa. dengan nomor WA ini mungkin mempermudah. Oke, untuk Pak Yoyo sendiri tadi sudah banyak mengupas tentang informasi mengenai keselamatan dan juga keamanan menjelang Nataru ini. Tadi mungkin ada sedikit tambahan ya Pak Yoyo ya tentang program-program kiat-kiat selain sosialisasi ini. Baik, termasuk closing ini, Mbak ya. Iya. Baik. Nggih. Kami selaku unit Kamsel Tipcar Lantas di Polres Pamekasan, kami tidak segan-segan mengimbau kepada masyarakat secara umum, masyarakat Pamekasan, kita mulai hari ini kita awali dari diri kita sendiri. Kita harus sadar tentang hukum. Pertama itu, kemudian kita harus sadar tentang tertib lalu lintas di jalan raya, karena kita sadari siapapun itu ketika turun ke jalan yang ada di mindsetnya adalah pengen selamat. Iya, betul. Siapapun itu. Pengen selamat. Iya. Sehingga ketika bicara selamat di jalan adalah bukan hanya kita, tapi juga keselamatan kita adalah menentukan untuk keselamatan orang lain. Sehingga kami di unit Kamsel kami juga mengimbau kepada masyarakat, tentunya ada beberapa larangan, ada beberapa ketentuan rambu-rambu lalu lintas agar dipedomani ketika kita mau turun ke jalan. Kita harus ingat safety reading, di mana kita harus siap diri baik dari kesehatan kita. Kalau sekiranya kita kurang sehat, lebih baik kita mengurungkan niat untuk turun di jalan atau untuk berkendara. Kemudian kita harus siap administrasi baik SIM, surat-surat kendaraan kita, STNK. Kemudian kelengkapan kelayakan kendaraan kita, betul. Kita harus cek, Mbak. Jadi bannya bagaimana, apakah kempes, kemudian layak tidak, kemudian betul spion, termasuk ya tentunya bensinnya juga, BBM-nya. Nomor 1. Nah, kalau jangan sampai macet di jalan. Karena kalau tiba-tiba macet berhenti juga membahayakan yang ada di belakang kita, Mbak Ira. Baik. Terus kemudian kita lakukan upaya langkah sosialisasi kepada masyarakat. Di sini kami himbau untuk mulai stop berkendara usia di bawah umur. Karena kita masih melihat, Mbak, kita masih dalam pengamatan kita itu kadang anak-anak SD. Ya, betul. Anak-anak SD itu masih berkendara. Lah, yang heran di sini kok diperbolehkan sama orang tuanya, itu loh. Betul sekali. Kita miris sekali. Bahkan dia tidak pakai helm, jelas-jelas salah, kemudian turun di jalan raya. Dan posisinya kadang ngebut, tidak mempedulikan pengendara yang lain. Betul. Nah, ini kan di bawah umur ini sangat melanggar aturan. Jadi ini kesadaran orang tua. Kemudian dilarang menggunakan HP seperti yang disampaikan Mbak Talita tadi, yang jargonnya Mbak Talita akan mengkampanyekan HP ketika berkendara.
Ya paling tidak kalau misalkan penting minimal minggir dulu. iya. Minggir berhenti Menepi sudah dulu, buka HP, menepi heeh, dulu. Menepi dulu, mesin dimatikan juga di situ ada jeda untuk istirahat Iya, kita. betul. Itu. Kemudian yang terpenting juga jangan sampai melawan arus. Iya, Nah, betul. di sini ini kadang kebiasaan mau belok ke kanan tapi ratingnya ke kiri. Iya, betul Di sekali. situ kadang membahayakan. Kita yang di belakang ini bingung, ini Bingung, gimana ini? iya. Mau beloknya ke kanan tapi ratingnya ke kiri. Nah, itu Betul perlu sekali. juga dipedomani oleh masyarakat. Dan keseringan ini dilakukan oleh para emak-emak. Tidak hanya mama. Kadang karena mungkin lupa mungkin Iya, atau betul, mungkin betul. itu. Iya. Kemudian Itu. dilarang konvoy, Mbak. Konvoy. Iya. Konvoy itu sangat dilarang karena ya membahayakan juga. Membahayakan juga. Kemudian menggunakan kendaraan yang tidak sesuai, Iya. knalpot, brong dan lain sebagainya. Kemudian gunakan helm yang berstandar. Berstandar. Ya. Iya. Itu kemudian dilarang bonceng tiga. Iya. Apapun itu, walaupun jarak dekat, biasanya kebiasaan kalau kita pinggirkan, kita beri peringatan, rumah saya hanya situ, Iya, Pak. cuma di 100 situ. meter. 100 meter. Padahal sudah berkilo-kilo kalau kita ikuti itu. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian kita lakukan sosialisasi, Iya. himbauan kepada masyarakat, sayangi diri kita, sayangi masyarakat secara umum, khususnya yang ada di berkendara, sehingga kita tercipta kondisi situasi Pamekasan yang aman dan kondusif, serta sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Terima kasih itu dari saya, Mbak Ira. Iya, terima kasih Bapak Yoyo. Baik, Ya, baik. untuk Mbak Talita sendiri selaku Duta Lalu Lintas, mungkin ada pesan dan kesan untuk warga Pamekasan? Pesan dan kesan saya untuk masyarakat Pamekasan, cukup dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada itu bisa menyelamatkan semua pengendara yang ada di jalan. Jadi tetap harus selalu patuhi rambu-rambu yang ada di lalu lintas juga. Terima Iya. kasih. Ada lagi tambahan? Tidak ada? Cukup. Oke, mungkin sedikit dari Pak Sri tambahan tentang himbauan? Terima kasih Mbak. Jadi mari kita ikut mendukung terselenggaranya operasi Lilin Semeru 2024 ini. Karena semua demi terpeliharanya ya keamanan, ketertiban di masyarakat Pamekasan. Sehingga kalau Pamekasan ini aman, tertib, nyaman, kondusif, insya Allah ini akan bawa nama baik kita. Ya. Jadi kita jaga nama baik Pamekasan dengan menciptakan situasi yang kondusif. Ya dari segi lalu lintas, ya mari adik-adik kita yang masih suka balap liar jangan lakukan itu lagi, ya berhenti. Kalau memang mau bertarung silakan di sirkuit yang ada, betul, atau di event-event yang dilaksanakan oleh ya, berbagai macam kegiatan yang ada ya. Kemudian malam tahun baru ya silakan rayakan dengan ya arif dan bijaksana, tidak usah berhura-hura, berfoya-foya, apalagi mabuk-mabukan ya, karena ini bukan apa ya adatnya orang timuran ini kalau seperti itu ya, orang barat ini yang berhura-hura ini. Jadi mari kita lakukan di pergantian malam tahun baru dengan sebaik-baiknya. Baik kita bercengkerama dengan keluarga, ya tenang santai di rumah, tidak usah ke barat ke timur, menghabiskan bensin bertalet, bertamak atau bahkan solar. Jadi kita bisa menghemat gitu. Para orang tua silakan diawasi putra putrinya, ya jangan terlalu malam, cukup rayakan jam 00.00 di rumah saja. Karena jam 9 seterusnya ini kalau di luar di jalan ini sudah alam lain yang bicara. Jadi kita anak-anak muda kita bisa
ikut-ikutan Iya, apa iya, yang menjadi larangan agama maupun negara. Baik. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber di sini yang sudah hadir. Ada Bapak Ajun Komisaris Polisi Pak Sri Sugiarto ya, selaku Kasih Humas Polres Pamekasan, dan Inspektur Polisi 2 Yoyo Tri Cahyono SH selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan, dan Mbak Talita Anindya Haryanto selaku Duta Lalu Lintas yang sudah memberikan sosialisasi operasi Lilin Semeru di tahun 2024 ini dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tertib berlalu lintas. Ya, demikian kerabat realita Talkshow kali ini. Terima kasih atas kalian kerabat realita dalam realita ofisial kami. Saya Hera Rosita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi